Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di R Channel. Di video kali ini kita akan belajar materi biologi, yaitu tentang sel. Coba deh kamu flashback waktu SD dulu. Terus lihat diri kamu yang sekarang. Satu hal yang paling jelas terlihat berbeda adalah tinggi kamu. Betul nggak? Pertambahan tinggi badan seseorang itu salah satu faktor karena sel di dalam tubuh mengalami peningkatan. Tanpa sadar, sebenarnya sel akan melakukan pembelahan dan terus bekerja untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Secara kasat mata, kita nggak bisa melihat mereka bekerja. Pada dasarnya, tubuh tersusun atas banyak sel yang berukuran mikroskopis, artinya hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Sel memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Beberapa di antaranya dikelompokkan menjadi jaringan tertentu. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang penemuan sel dan teori tentang sel, kisaran ukuran sel, tipe sel, komponen kimiawi sel, struktur sel dan fungsinya, sistem endomembran, dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Penemuan sel dan teori tentang sel. Sel pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Sel yang diamati dengan mikroskop sederhana berupa sel gabus dari dinding sel yang sudah mati. Pada pengamatannya, nampak ruang kecil kosong sehingga beliau menamakannya sel. Bahasa Latin yaitu cellula, artinya kamar kecil. Penemuan sel mulai berkembang ketika Antony van Leeuwenhoek menjadi orang pertama yang mengamati sel hidup menggunakan mikroskop pada tahun 1674. Sel yang diamati berasal dari alga Spirogyra sp. Berikut tabel para ilmuwan dan teori sel yang diajukan setelah Antony van Leeuwenhoek. Ada Jean Baptiste Delamarck pada tahun 1809, Ludwig Christian Teraviranus dan Johann Jacob Paul, Theodore Dutrochet, Theodore Schwann dan Matthias Jacob pada tahun 1838, Felix Dujardin tahun 1835, Johannes Purkinje 1840, lalu ada Max, ada Rudolf tahun 1858, Robert Bohm, Erzberger, dan yang terakhir ada si Bernard. Berdasarkan hasil penemuan para ahli, dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel. Sel merupakan unit fungsional karena melakukan fungsi kehidupan. Contohnya sintesis protein untuk fisiologis morfologis. Sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Semua sel berasal dari sel sebelumnya. Kisaran ukuran sel. Jadi, sel adalah unit terkecil dari suatu sistem kehidupan, unit struktural dan fungsional dasar penyusun makhluk hidup. Kisaran ukuran sel. Ukuran sel. Perhatikan gambar di atas. Dilihat dari tabel, sel yang bisa dilihat melalui mikroskop elektron, mikroskop cahaya, dan mata manusia. Dilihat dari mikroskop elektron, yaitu ada atom dengan ukuran 0,1 nanomikron. Sebagian besar sel berukuran 1 sampai 100 mikrometer dengan volume 1 sampai 1000 mikrometer kubik. Dalam pengamatan sel diperlukan mikroskop. Mikroskop dibagi dua, ada mikroskop cahaya dan mikroskop elektron.
Mikroskop cahaya. Pada mikroskop cahaya, cahaya tampak dilewatkan melalui spesimen menembus lensa kaca. Lensa kaca membelokkan cahaya. Kemudian, bayangan spesimen diperbesar dan diproyeksikan ke mata. Mikroskop cahaya digunakan untuk mengkaji spesimen sel hidup. Mikroskop elektron. Pada mikroskop elektron, cahaya berkas elektron difokuskan ke spesimen. Panjang gelombang yang dihasilkan jauh lebih pendek daripada mikroskop cahaya. Fungsinya digunakan untuk mengkaji spesimen sel mati, khususnya pengamatan organel sel. Mikroskop elektron dibagi dua, ada mikroskop elektron transmisi dan mikroskop elektron payar. Mikroskop elektron transmisi atau transmission electron microscope (TEM) digunakan untuk mengkaji struktur ultra internal sel. Mikroskop elektron payar. Mikroskop elektron transmisi atau disebut scanning electron microscope digunakan untuk mengamati permukaan spesimen. Tipe sel. Tipe sel ada dua, ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah organisme pertama yang hidup di bumi. Prokaryotik berasal dari bahasa Yunani. Pro artinya sebelum, karyon artinya inti. Sel yang tidak memiliki nukleus. Materi genetiknya yaitu DNA terkonsentrasi pada nukleoid. Sel prokaryotik memiliki DNA sirkuler, yaitu plasmid, ribosom untuk sintesis protein, membran plasma, dan dinding sel. Sebagian besar memiliki alat gerak berupa flagela dan pili. Diameternya sekitar 0,1 sampai 1 mikrometer. Bentuknya bulat, batang, dan datar, bersifat autotrof dan heterotrof. Reproduksinya secara aseksual. Organisme yang tergolong sel prokaryotik yaitu Archaebacteria, Eukabacteria, dan Cyanobacteria. Sel eukaryotik. Tipe sel yang satu ini merupakan sel yang paling kompleks jika dibandingkan dengan sel prokaryotik. Sel eukaryotik memiliki membran yang mengikat nukleus dan organel sel lainnya di dalam sel. Organel sel yang saling terikat satu sama lain ini membentuk suatu sistem seluler yang fungsional. Eukaryotik berasal dari bahasa Yunani. Eu artinya sebenarnya, karyon berarti inti. Jadi, materi genetik dibungkus oleh membran inti dan memiliki nukleus sebenarnya. Pada sitoplasma atau daerah antara nukleus dan membran inti, terdapat medium cair berupa sitosol dan organel sel yang tidak ada pada sel prokaryotik. Diameternya sekitar 10 sampai 100 mikrometer. Sel eukaryotik, organisme yang tergolong sel eukaryotik yaitu protista, fungi, plante, dan animalia. Komposisi kimia sel. Unsur dan senyawa kimia makhluk hidup. Dalam sel hidup terdapat senyawa kimiawi hasil dari aktivitas sel yang disebut dengan biomolekul. Seluruh senyawa saling berinteraksi secara terarah dan teratur, sehingga menunjukkan ciri kehidupan. Secara umum, tubuh hewan lebih banyak mengandung protein, sedangkan tubuh tumbuhan lebih banyak mengandung karbohidrat. Bisa kita lihat tabel komposisi senyawa kimia pada tubuh makhluk hidup. Pada manusia, 59% air, karbohidratnya sedikit, protein 18%, lemak 18%, sedangkan mineral 4%. Struktur dan fungsi makromolekul. Makromolekul merupakan molekul besar yang terdiri atas banyak atom atau blok penyusun. Sebagian besar molekul merupakan polimer atau suatu molekul panjang yang terdiri atas banyak blok penyusun identik
yang dihubungkan dengan ikatan-ikatan kovalen. Blok penyusun polimer disebut dengan monomer. Monomer dihubungkan melalui suatu reaksi kondensasi atau dehidrasi. Sel hidup memiliki 4 makromolekul, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Struktur sel dan fungsinya. Sel memiliki bagian dan organel dengan bentuk yang berbeda, ukuran, struktur, dan fungsinya. Untuk mengkaji komponen organel sel dan fungsinya, ahli sitologi atau ahli sel menggunakan pendekatan biokimiawi yang disebut dengan fraksionasi sel untuk mengisolasi komponen sel yang ukurannya berbeda. Sel itu terdiri dari beberapa bagian, dan bagian-bagian sel inilah yang dinamakan dengan struktur sel. Struktur sel ada bagian luar dan bagian dalam. Perhatikan gambar sel hewan beserta strukturnya berikut ini. Lalu, ada contoh struktur sel tumbuhan. Perhatikan gambar sel tumbuhan beserta strukturnya. Nah, kalau kamu perhatikan, pada bagian luar sel ada yang namanya membran sel dan dinding sel. Bagian dalamnya ada protoplasma. Kemudian, di protoplasma terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Kita bahas dulu yuk. Membran sel atau disebut juga membran plasma merupakan struktur yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Model struktur membran plasma pertama kali ditemukan oleh J. Singer dan Nicholson tahun 1972. Dia menamakan dengan model mozaik Frida. Model mozaik Frida menyatakan bahwa membran plasma bersifat dinamis karena molekul lipid dan protein penyusunnya dapat bergerak seperti zat cair fluida. Membran plasma tersusun atas 2 lapis atau bilayer, fosfolipid dan matriks fluida bilayer yang memiliki banyak jenis protein. Membran plasma, lapisan tipis dengan ketebalan 8 nanometer yang membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Bersifat semi permeabel karena hanya dapat dilewati ion, molekul, dan senyawa tertentu. Pada sel hewan dan manusia, membran plasma terletak di bagian terluar sel. Sedangkan pada tumbuhan, membran plasma dikelilingi oleh dinding sel. Membran plasma tersusun dari bahan lipid, fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan komponen penyusun fosfolipid, karena ada 2 fosfolipid, bagian atas dan bagian bawah, maka disebut dengan fosfolipid bilayer. Fosfolipid terbagi jadi fosfat pada permukaan membran yang bersifat hidrofilik atau suka air. Sedangkan asam lemak atau disebut dengan lipid yaitu bagian ekor yang tersembunyi di dalam membran dan bersifat hidrofobik atau tidak suka dengan air. Berdasarkan posisinya, protein membran terbagi menjadi 2, yaitu protein integral atau intrinsik dan protein periferal atau ekstrinsik. Protein perifer yaitu glikoprotein. Glikoprotein atau glikogen yang menempel pada protein yang berperan sebagai reseptor hormon dan neuron transmitter. Protein integral adalah protein yang menembus dari atas sampai ke bawah membran. Glikolipid yang berwarna ungu yaitu glikogen yang menempel pada fosfolipid, gunanya untuk menstabilkan membran. Ada lagi protein saluran. Protein saluran punya pori-pori yang menyalurkan ion dan pelarut. Nukleus atau disebut juga dengan inti sel
bagian terpenting dari sel yang memiliki diameter 5 mikrometer dan diselubungi oleh membran ganda, membran luar dan dalam, yang dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-40 nanometer. Membran inti atau karioteka yang berwarna ungu tersusun atas lipid dan protein. Tugasnya sebagai tempat pertukaran zat dengan sitoplasma. Di dalam nukleus terdapat nukleoplasma atau plasma inti. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia dalam nukleus. Di nukleolus, anak inti berbentuk bola, berwarna pekat dan menempel pada kromatin. Dan benang kromatin fungsinya untuk membentuk rRNA yang nantinya akan menyusun ribosom. Saat sel membelah, benang kromatin akan memendek dan menebal menjadi kromosom. Kromosom terdiri dari dua kata, yaitu kroma yang artinya warna dan soma artinya benang halus dengan fungsi membentuk DNA. Fungsi nukleus yaitu mengontrol sintesis protein dengan cara menyintesis mRNA sesuai dengan perintah DNA. Mengendalikan proses metabolisme sel. Menyimpan informasi genetik berupa DNA dan tempat penggandaan DNA. Sitoplasma, cairan sel yang terletak di dalam sel dan di luar inti sel dan organel sel. Cairannya berupa koloid homogen yang jernih dan mengandung nutrien, ion, garam, dan molekul organik. Sitoplasma dapat mengalami perubahan dari fase sol, yaitu konsentrasi air tinggi, ke fase gel konsentrasi air rendah dan sebaliknya. Fungsi sitoplasma, tempat organel sel dan sitoskeleton. Memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma. Tempat terjadinya metabolisme sel dan untuk menyimpan molekul-molekul organik, misalnya karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Ribosom. Kalau kamu lihat di suatu sel ada butiran kecil dan padat yang menempel di retikulum endoplasma kasar dan menyebar di sitoplasma, nah itu namanya ribosom. Ribosom itu butiran kecil nukleoprotein yang ukuran diameternya sekitar 20-22 nanometer. Sel-sel tertentu dengan laju sintesis protein yang tinggi, misalnya sel hati, akan memiliki jumlah ribosom yang sangat banyak hingga mencapai jutaan. Ribosom dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas tersuspensi dalam sitosol dan berfungsi untuk menyintesis protein yang akan berfungsi di dalam sitosol seperti enzim metabolisme. Sedangkan ribosom terikat menempel pada retikulum endoplasma dan berfungsi untuk mensintesis protein yang akan dimasukkan ke membran RE, sekresi protein, serta pembungkus pada organel tertentu seperti lisosom. Sintesis protein, proses pencetakan protein di dalam sel. Protein merupakan senyawa yang tersusun atas polimer-polimer yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Protein bersifat sebagai pengendali dan zat pembangun makhluk hidup, ditentukan oleh jumlah, jenis, dan urutan asam amino yang menyusunnya. Jenis dan urutan asam amino ditentukan oleh DNA. Sintesis protein bertujuan untuk pembentukan sifat struktural, fungsional, serta reproduksi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sel. Dalam tubuh, sintesis protein bertujuan untuk menghasilkan hormon, enzim, antibodi, sumber energi, dan perbaikan sel. Retikulum endoplasma, membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Retikulum endoplasma meliputi lebih dari separuh total membran di dalam sel. Retikulum endoplasma tersusun atas jaring-jaring tubula
dan gelembung membran sisterna. Retikulum endoplasma dapat dibedakan menjadi dua, yaitu RE halus yang tidak bergranula dan RE kasar yang bergranula. Retikulum endoplasma halus itu tidak menempel pada ribosom. RE halus berperan dalam proses sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menetralisir racun. Sedangkan RE kasar, permukaan RE kasar ditempeli ribosom. Jadi kalau dilihat banyak bintik-bintik di permukaannya. Berperan membentuk fosfolipid membrannya sendiri dan sintesis protein sekretori. Badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi ditemukan pertama kali oleh Camillo Golgi pada tahun 1898 di sel kelenjar. Badan Golgi tersusun atas tumpukan kantung, membran pipi, sisterna, dan vesikula. Letak badan Golgi biasanya ada di pinggir sel dekat membran sel. Kalau di sel hewan, badan Golgi bisa membentuk lisosom. Makanya di sekitar badan Golgi sel hewan juga bisa ditemukan di lisosom. Badan Golgi pada tumbuhan disebut dengan diktiosom. Badan Golgi bentuknya kayak kantung atau lumen atau cakram pipi yang disebut dengan sisterna. Kantung badan Golgi ini bisa lepas dan nantinya akan membentuk kantung-kantung kecil yang disebut dengan vesicle. Vesicle ini ada dua macam, yaitu vesicle transfer untuk mentransfer protein dari badan Golgi ke lisosom dan vesicle secretory untuk melepas protein atau molekul lain. Fungsi badan Golgi berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi dan makromolekul seperti polisakarida dan asam hyaluronat. Membentuk akrosom pada spermatozoa, membran plasma dari vesikula yang dilepas. Badan Golgi juga punya fungsi tambahan, yaitu memproduksi selulosa yang menyusun dinding sel. Lisosom, organel kecil berdiameter 0,1 mikrometer dan berbentuk seperti vesikel yang diselubungi oleh membran tunggal. Lisosom dibuat di retikulum endoplasma kasar dan ditransfer ke badan Golgi. Di bagian membran lisosom ada jalur keluar masuknya protein yang disebut dengan protein transport. Nah, di bagian dalamnya ada lapisan fosfolipid atau lipid bilayer. Nah, di bagian enzim hidrolitik ini akan menghancurkan zat asing yang akan masuk. Enzim hidrolitik mencerna makromolekul. Contohnya enzim nuklease yang menghidrolisis protein dan enzim lipase yang menghidrolisis lipid. Organel sel lisosom ini cuma ada di sel hewan dan fungsinya untuk mencerna intraseluler karena mengandung enzim hidrolitik. Kenapa lisosom tidak terdapat di organel sel tumbuhan? Alasannya karena di sel tumbuhan, fungsi organel sel ini bisa digantikan oleh vakuola. Vakuola sel tumbuhan juga mengandung enzim hidrolitik mirip kayak si lisosom. Fungsi lisosom berperan dalam pencernaan intrasel, berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil. Pada sel manusia, sel makrofag memfagositosis bakteri atau penyakit lainnya. Dibagi dua, yaitu autofag dan autolisis. Autofag itu menelan dan mendaur ulang organel yang telah rusak. Sedangkan autolisis, proses sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Contohnya hilang ekor katak saat metamorfosis. Penyakit akibat kerusakan lisosom ada dua, yaitu Pompe dan Tay Sachs. Pompe yaitu ketiadaan enzim lisosom untuk memecah polisakarida sehingga terjadinya penumpukan glikogen yang menyebabkan kerusakan hati. Sedangkan Tay Sachs yaitu enzim pencernaan lipid inaktif, tidak aktif atau hilang, sehingga terjadi penimbunan lipid atau lemak yang dapat merusak otak. Badan mikro. Badan mikro berbentuk bulat,
memiliki membran dan berisi kristal protein. Badan mikro ini letaknya tersebar di sitoplasma. Ada dua macam badan mikro, yaitu peroksisom dan glioksisom. Kalau glioksisom hanya ada di sel tumbuhan, sedangkan peroksisom ada di sel hewan dan juga tumbuhan. Organel berbentuk kantong agak bulat, terbentuk dari penggabungan protein dan lipid dalam sitosom. Mengandung enzim oksidasi, berperan dalam memindahkan hidrogen dari suatu substrat dan bereaksi dengan oksigen membentuk hidrogen peroksida dan katalase. Fungsinya untuk menghasilkan enzim oksidase dan katalase, memecah enzim lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar respirasi sel. Dalam sel hati, berperan dalam menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahan lainnya. Dalam sel hati, berperan dalam menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Glioksisom, sejenis peroksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpanan lemak tumbuhan. Fungsinya untuk menghasilkan enzim untuk mengubah asam lemak menjadi gula yang digunakan sebagai sumber energi saat biji berkecambah. Mitokondria. Kamu tahu nggak sih, mitokondria itu berasal dari bahasa Yunani loh. Mitokondria terdiri dari dua kata, yaitu mitos yang artinya benang dan chondros yang artinya butir. Jadi kalau dilihat dari mikroskop, bentuknya seperti benang. Tapi kalau diperbesar, bentuk aslinya itu seperti butiran elips. Organel yang berbentuk silinder dengan panjang 1–10 mikrometer dan diselubungi oleh dua membran, membran luar dan membran dalam. Lipatan membran dalam mitokondria disebut dengan krista. Krista ini berperan untuk memperluas membran sehingga dapat meningkatkan produktivitas respirasi sel. Membran dalam membentuk dua ruangan internal, yang ruang sempit intermembran dan ruangan matriks, berisi enzim respirasi sel, ribosom, RNA, dan DNA. Mitokondria disebut sebagai organel semi-otonom. Artinya, dia memiliki DNA yang dapat mengatur sintesis protein seperti yang dilakukan oleh ribosom. Jumlah mitokondria tergantung aktivitas selnya. Berperan dalam respirasi atau metabolisme energi dalam sel, sehingga dihasilkannya ATP. Mitokondria banyak juga ditemukan di sel-sel yang butuh banyak ATP buat bekerja, contohnya sel otot. Plastida. Kalau lisosom dan sentriol cuma ada di sel hewan, nah kebalikannya nih, plastida hanya ada di tumbuhan. Kenapa? Karena plastida berfungsi untuk membantu proses fotosintesis dan menghasilkan pigmen warna pada tumbuhan. Organel tempat penyimpanan materi yang diselubungi oleh membran ganda yang dipisahkan ruang sempit intermembran. Hanya terdapat pada tumbuhan dan alga. Plastida dibagi tiga, yaitu kromoplas, kloroplas, dan leukoplas. Kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen, kayak pigmen warna merah, jingga, maupun kuning. Fungsinya untuk memberi warna pada bunga. Kloroplas merupakan plastida yang mengandung klorofil dan karotenoid. Fungsinya untuk membantu fotosintesis dengan cara memanfaatkan energi sinar matahari untuk membuat makanan. Yang terakhir ada leukoplas, merupakan plastida yang gak berwarna. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Vakuola. Organel ini berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi oleh membran tunggal. Terbentuk karena pelipatan membran sel ke arah dalam. Vakuola berukuran besar. Vakuola berukuran besar dapat terbentuk dari gabungan vakuola kecil, baik dari Re maupun dari ribosom. Pada sel tumbuhan dibatasi oleh membran
yang disebut dengan tonoplas. Vakuola pada tumbuhan berukuran besar dan dapat berperan sebagai lisosom, akan semakin besar seiring pertambahan umur. Jenis vakuola ada dua, ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan dibentuk saat fagositosis dan berfungsi mencerna serta mengedarkan hasil pencernaan ke seluruh bagian sel. Sedangkan vakuola kontraktil berfungsi sebagai osmoregulator, yang artinya sebagai pengatur tekanan osmosis sel dengan cara memompa air yang berlebih keluar sel. Biasanya ditemukan di protozoa. Vakuola ini bisa mengembang dan mengempis. Fungsinya untuk mengatur tekanan osmotik atau konsentrasi air dan tempat pengeluaran cairan. Fungsi vakuola pada tumbuhan sebagai menyimpan gas, senyawa organik, ion anorganik, pigmen, daun, buah, dan bunga, dan senyawa beracun atau aroma tidak sedap, yaitu sebagai bentuk perlindungan diri. Menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar, dan sebagai tempat pembuangan akumulasi zat berbahaya hasil metabolisme. Sentrosom atau sentriol, organel tempat tumbuhnya mikrotubula yang terletak di dekat nukleus. Pada sentrosom terdapat satu pasang sentriol berbentuk silinder dan tersusun atas 9 pasang triplet mikrotubula. Sentrosom ini organel yang di dalamnya ada 2 sentriol dan berperan penting dalam pembelahan sel. Sentriol dapat bereplikasi dan membentuk benang-benang spindel saat proses pembelahan. Sitoskeleton terdiri dari 2 kata, yaitu sito artinya sel dan skeleton yang artinya rangka. Jadi, sitoskeleton adalah rangka sel yang berbentuk benang-benang halus, filamen-filamen protein, dan menyebar di sitoplasma. Sitoskeleton juga berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap stay di tempatnya masing-masing. Sitoskeleton ini bisa dibongkar dan dirakit kembali pada sel. Berdasarkan ukurannya ada 3, yaitu filamen intermediate, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Lapisan paling tipis yaitu mikrofilamen dan letaknya di pinggir sel. Di dalam mikrofilamen ada namanya protein aktin yang nantinya akan berikatan dengan miosin sehingga terjadi kontraksi otot untuk pergerakan. Kalau lapisan yang ketebalannya sedang yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate tersebar di sitosol dan fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel. Yang terakhir ada mikrotubulus. Mikrotubulus menjadi lapisan yang paling tebal dan tersusun dari protein tubulus. Fungsinya untuk menggerakkan organel, pembentukan silia, dan juga flagel. Dinding sel. Ketebalan sekitar 0,1 mikrometer hingga beberapa mikrometer. Terdapat pada sel tumbuhan, jamur, dan alga. Sel tumbuhan muda mula-mulanya membentuk dinding sel primer lentur dan tipis. Di antara dinding primer antar sel terbentuk lamela tengah dari pektin polisakarida lengket. Saat dewasa terbentuk dinding sekunder dari selulosa yang kaku. Terdapat noktah, bagian yang tidak menebal. Terbentuk hubungan antar plasma yang disebut dengan plasmodesmata. Fungsi dinding sel itu melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah penyerapan air berlebih. Sistem endomembran. Sistem endomembran yaitu berbagai jenis membran dari organel-organel yang dihubungkan melalui sambungan fisik, secara langsung atau transfer segmen membran berupa vesikula.
Sistem endomembran mencangkup selubung nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, berbagai jenis vakuola, lisosom, dan membran plasma. Mekanisme sistem endomembran. Selubung nukleus bersinggungan dengan RE kasar dan RE halus. Retikulum endoplasma menghasilkan membran berbentuk vesikula transport yang bergerak menuju badan Golgi. Pada badan Golgi atau organel lainnya terdapat modifikasi dan pelepasan vesikula menjadi lisosom dan vakuola. Vesikel yang dihasilkan RE dapat bergabung untuk memperluas membran plasma dan memperluas protein sekretori atau produk lain ke luar sel. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel eukariotik yang dibedakan berdasar organismenya, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan berukuran 10–30 mikrometer yang berperan sebagai konsumen, mengakibatkan adanya perbedaan organel. Sedangkan sel tumbuhan berukuran 10–100 mikrometer, berperan sebagai produsen karena mampu membuat makanannya sendiri. Berikut tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan untuk menambahkan pengetahuan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Cukup materi tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Materi selanjutnya ada di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.